Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan turunan suatu fungsi trigonometri. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi atau penggunaan dari turunan fungsi trigonometri. Aplikasi turunan yang pertama akan kita bahas adalah fungsi naik dan fungsi turun. Oke, langsung saja simak terus video berikut ini. Nah, tentunya kalian pernah menendang bola kan? Atau melihat seseorang sedang menendang bola. Lintasan bola akan berbentuk seperti ini. Bola naik, kemudian turun lagi. Perhatikan baik-baik. Pertama, bola naik. Ketika berada di atas, bola diam sejenak. Kemudian, bola mendarat lagi kembali ke tanah. Lintasan bola tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut ini. Kita misalkan grafiknya dengan fx. Kemudian kita ambil 3 titik. Titik-titik ini sebagai acuan untuk mengidentifikasi kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Untuk titik yang berada di atas ini, kita misalkan x-nya adalah a. Ketika x-nya a, maka nilai fx-nya adalah fa. Kita baca grafik dari kiri ke kanan. Perhatikan dari titik ini menuju titik yang di atas ini, fungsinya naik. Kemudian tepat di titik ini, titik yang berada di puncak ini, fungsinya tidak naik dan tidak turun atau bisa disebut stasioner. Lalu dari titik yang di atas menuju titik yang di bawah, fungsinya turun. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Dari titik ini menuju titik yang di atas ini, fungsinya naik. Kemudian, tepat di titik yang di atas ini, fungsinya tidak naik dan tidak turun atau stasioner. Lalu, dari titik ini menuju titik yang di bawah, fungsinya turun. Nah, kita bisa mengidentifikasi kapan fungsi itu naik, stasioner, atau turun dengan menggunakan turunan pertama fungsi fx. Turunan pertama dari fungsi fx adalah f aksen x. Ketika f aksen x lebih dari 0, maka fungsinya naik. Ketika f aksen x sama dengan 0, maka fungsinya stasioner, yaitu tidak naik dan tidak turun. Ketika f aksen x kurang dari 0, maka fungsinya turun. Jika kalian perhatikan dari grafik fungsi ini, untuk a ke kiri atau untuk x kurang dari a, maka fungsinya naik. Dan untuk a ke kanan atau x lebih dari a, maka fungsinya turun. Jadi untuk interval x kurang dari a, fungsinya naik. Ketika x sama dengan a, itu fungsinya stasioner atau tidak naik dan tidak turun. Dan untuk interval x lebih dari a, fungsinya turun. Agar lebih paham, kita langsung menuju ke soal. Nah, sebelum kita menuju ke soal, kita ingat lagi yuk tentang persamaan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Untuk fungsi sinus, jika sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, atau x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, ini untuk fungsi sinus. Jika dalam bentuk radian, maka kita tinggal mengganti 360 derajat dengan 2pi dan 180 derajat dengan pi. Ini kalau dalam bentuk radian. Untuk kosinus, jika cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, atau x sama dengan negatif alfa ditambah k kali 360 derajat. Ini untuk cos. Jika dalam bentuk radian, maka kita tinggal mengganti 360 derajatnya dengan 2pi. Untuk tangen, jika tan x sama dengan tan alfa, maka x-nya adalah alfa ditambah k kali 180 derajat. Jika dalam bentuk radian, maka
X sama dengan alfa ditambah K kali Pi. Jadi kita ganti 180 derajatnya dengan Pi. Nah, ini adalah hal dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, langsung ke soal. Soal yang pertama, tentukan interval X sehingga fungsi fx sama dengan sin X ditambah 30 derajat naik untuk X di antara 0 derajat dan 360 derajat. Perhatikan yang diminta adalah fungsi naik. Syarat fungsi naik adalah f aksen X lebih dari 0. Nah, berarti turunan pertama dari fungsi fx ini harus lebih dari 0. Kita turunkan fungsi sin X tambah 30 derajat. Turunannya adalah cos X ditambah 30 derajat lebih dari 0. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya atau titik stasionernya. Kita sama dengan kan 0, maka cos X ditambah 30 derajat sama dengan 0. Nah, kita ganti 0 di sini dalam bentuk cos. Cos X ditambah 30 derajat. Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat. Lalu kita cari X-nya. Yang pertama, X ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita pindah 30 derajatnya ke sebelah kanan, sehingga X sama dengan 90 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 90 dikurangi 30 adalah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka didapat X-nya 0 dikali 360 derajat adalah 0. 0 ditambah 60 derajat adalah 60 derajat. Karena 60 berada di interval 0 sampai 360 derajat, maka 60 derajat memenuhi. Kita masukkan K sama dengan 1. 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat ditambah 60 derajat, hasilnya adalah 420 derajat. Nah, karena 420 derajat itu melebihi 360 derajat, maka ini tidak memenuhi. Kemudian persamaan yang kedua, untuk X ditambah 30 derajat sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita pindahkan 30 derajatnya ke sebelah kanan, sehingga X sama dengan negatif 90 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 90 derajat dikurangi 30 derajat adalah negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 0 dikali 360 derajat, berarti 0 ditambah negatif 120 derajat, hasilnya adalah negatif 120 derajat. Ini tidak memenuhi karena kurang dari 0. Kemudian untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 1 dikali 360 derajat, 360 derajat, kemudian dikurangi 120 derajat, hasilnya adalah 240 derajat. Nah, ini memenuhi karena berada di interval 0 sampai 360 derajat. Sehingga titik stasionernya adalah 60 derajat dan 240 derajat. Kemudian kita gambar di garis bilangan, di mana ujung-ujungnya adalah 0 dan 360 derajat.
Kita tempatkan 60 derajatnya di sini dan 240-nya di sini. Lalu kita uji titik. Misalkan kita ambil titik 30 derajat. Nah, 30 derajat itu berada di interval 0 sampai 60 derajat. Kita masukkan atau kita substitusikan 30 derajatnya ke sini, ke fungsi yang sudah diturunkan. Sehingga X-nya kita ganti 30 derajat. Kemudian ditambah 30 derajat. 30 ditambah 30, 60. Sehingga cos 60 derajat sama dengan setengah. Artinya, setengah ini positif. Nah, karena interval ini positif, berarti yang ini negatif, yang ini positif. Nah, yang dicari tadi apa? Yang dicari adalah fungsi naik, di mana f aksennya lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya positif. Artinya yang positif ini fungsinya naik, yang negatif ini fungsinya turun, kemudian naik lagi. Karena yang dicari adalah fungsi naik, maka interval yang memenuhi adalah X berada di antara 0 dan 60 derajat atau X berada di antara 240 derajat dan 360 derajat. Nah, jadi interval inilah yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan sin x ditambah 30 derajat itu naik. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Jika ada kesulitan, silahkan bertanya di kolom komentar. Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan interval x sehingga fungsi fx cos x dikurangi pi per 3 naik untuk x di antara 0 dan 2pi. Sedikit berbeda dengan soal yang pertama tadi. Untuk soal yang kedua, intervalnya adalah bentuk radian atau dalam bentuk pi. Yang dicari adalah fungsi naik. Maka syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Kita turunkan fungsi fx-nya. Turunan dari cos x dikurangi pi per 3 adalah negatif sin x dikurangi pi per 3 lebih dari 0. Kemudian kita cari titik stasionernya. Kita sama dengan ke 0, negatif sin x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah sin x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Kita ubah 0-nya dalam bentuk sin, maka sin x dikurangi pi per 3 sama dengan sin yang hasilnya 0 adalah sin 0. Lalu kita cari x-nya. Untuk persamaan yang pertama, x dikurangi pi per 3 sama dengan 0 ditambah k kali 2pi. Kita pindahkan pi per 3-nya ke ruas kanan sehingga menjadi positif, sehingga x sama dengan pi per 3 ditambah k kali 2pi. Kita masukkan k-nya. Untuk k sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 0 kali 2pi. 0 ditambah pi per 3 adalah pi per 3. Karena pi per 3 berada dalam interval 0 sampai 2pi, maka ini memenuhi. Kita coba untuk k sama dengan 1. Diperoleh x sama dengan 1 kali 2pi. 2pi ditambah pi per 3 hasilnya adalah 7 per 3pi. Karena 7 per 3pi sudah melebihi 2pi, maka ini tidak memenuhi. Untuk persamaan yang kedua, x dikurangi pi per 3 sama dengan pi dikurangi 0 ditambah k kali 2pi. X dikurangi pi per 3 sama dengan pi dikurangi 0pi ditambah k kali 2pi. Lalu kita pindahkan pi per 3-nya ke ruas kanan sehingga sama dengan pi ditambah pi per 3 ditambah k kali 2pi. X sama dengan pi tambah pi per 3 adalah
4/3 pi ditambah K kali 2pi. Kita masukkan untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 0 dikali 2pi 0, 0 ditambah 4/3pi hasilnya adalah 4/3pi. Nah, ini memenuhi karena berada di dalam interval 0 sampai 2pi. Untuk K sama dengan 1, pasti hasilnya melebihi 2pi, sehingga tidak memenuhi. Jadi tidak usah kita tulis lagi. Sehingga titik stasionernya adalah pi/3 dan 4/3pi. Sama seperti tadi, kita buat garis bilangan dengan ujungnya adalah 0 dan 2pi. Kita letakkan pi/3 nya di sini dan 4/3pi nya di sini. Lalu kita uji titik. Misal kita ambil titik pi/2 atau 90 derajat yang letaknya di antara pi/3 dan 4/3pi. Kita masukkan pi/2 nya ke fungsi yang sudah diturunkan. Kita tadi mengambil pi/2 artinya 90 derajat, berarti 90 derajat dikurangi pi/3 itu 60 derajat. 90 dikurangi 60 itu 30 derajat. Sin 30 sama dengan setengah. Dikali negatif berarti negatif setengah. Sehingga interval antara pi/3 dan 4/3pi hasilnya adalah negatif. Kemudian yang lain positif. Yang artinya positif ini berarti naik, negatif turun, dan positif naik. Karena yang dicari adalah fungsi naik, maka interval yang memenuhi adalah X di antara 0 dan pi/3 atau X di antara 4/3pi dan 2pi. Jadi fungsi cos X dikurangi pi/3 naik untuk interval X di antara 0 dan pi/3 atau X di antara 4/3pi dan 2pi. Lanjut soal yang ketiga. Tentukan interval X sehingga fungsi fx sama dengan sin 3x ditambah pi/2 turun untuk X di antara 0 dan pi. Perhatikan yang dicari fungsi turun, sehingga syaratnya adalah f aksen X kurang dari 0. Kita cari turunan dari fx. Turunan dari sin 3x ditambah pi/2 adalah 3 cos 3x ditambah pi/2 kurang dari 0. Kemudian kita cari titik stasionernya. Kita sama dengankan 0 sehingga 3 cos 3x ditambah pi/2 sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas dengan 3 sehingga hasilnya adalah cos 3x ditambah pi/2 sama dengan 0. Kita ubah 0 di sini menjadi dalam bentuk cos. Cos 3x ditambah pi/2 sama dengan cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat atau cos pi/2. Nah, kita cari x-nya. Untuk persamaan yang pertama, 3x ditambah pi/2 sama dengan pi/2 ditambah k kali 2pi. Kita pindahkan pi/2 nya di sebelah kanan sehingga 3x sama dengan pi/2 dikurangi pi/2 ditambah k kali 2pi. Pi/2 dikurangi pi/2 0, sehingga sisanya adalah 3x sama dengan k kali 2pi. Nah, di sini masih 3x, maka kita jadikan x sama dengan, sehingga dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah k dikali 2/3pi. Kita masukkan k sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 0 dikali 2/3pi, hasilnya adalah 0. 0 berada di interval ini, sehingga 0 ini memenuhi.
Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 1 dikali 2/3 Pi adalah 2/3 Pi. Karena 2/3 Pi berada di antara 0 dan Pi, maka 2/3 Pi ini juga memenuhi. Untuk K sama dengan 2, jika kita substitusikan hasilnya adalah 4/3Pi, di mana 4/3Pi itu sudah melebihi batas intervalnya sehingga tidak memenuhi, jadi tidak usah kita tulis. Untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah Pi per 2 sama dengan negatif Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Kita pindahkan Pi per 2 nya ke sebelah kanan sehingga 3X sama dengan negatif Pi per 2 dikurangi Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Negatif Pi per 2 dikurangi Pi per 2 hasilnya adalah negatif Pi, sehingga 3X sama dengan negatif Pi ditambah K kali 2Pi. Kemudian kita bagi dengan 3 sehingga X sama dengan negatif 1/3 Pi ditambah K kali 2/3 Pi. Kita masukkan untuk K sama dengan 0, diperoleh X nya adalah 0 dikali 2/3 Pi sama dengan 0. 0 ditambah negatif 1/3 Pi hasilnya adalah negatif 1/3 Pi. Karena negatif 1/3 Pi tidak berada dalam interval ini, maka tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1. 1 dikali 2/3 Pi hasilnya adalah 2/3 Pi. 2/3 Pi dikurangi 1/3 Pi hasilnya adalah 1/3 Pi. Nah, ini memenuhi. Untuk K sama dengan 2, diperoleh X sama dengan 2 dikali 2/3 Pi hasilnya adalah 4/3 Pi dikurangi 1/3 Pi hasilnya adalah 3/3 Pi atau Pi. Nah, Pi ini juga memenuhi. Untuk K sama dengan 3 itu sudah tidak memenuhi karena melebihi Pi, sehingga titik stasionernya adalah 0, 2/3 Pi, 1/3 Pi, dan Pi. Kita buat garis bilangannya. Dengan titiknya di sini adalah 0 dan di ujung sini adalah Pi. Kemudian di tengah-tengahnya ada 1/3 Pi dan 2/3 Pi. Kemudian kita uji titik dengan mengambil salah satu titik. Misal kita ambil titik 90 derajat atau Pi per 2. Pi per 2 letaknya adalah di antara 1/3 Pi dan 2/3 Pi. Kita uji coba atau kita masukkan 3 dikali 90 derajat ditambah Pi per 2 juga 90 derajat. 3 kali 90 itu adalah 270 ditambah 90 derajat hasilnya adalah 360 derajat. Cos 360 derajat hasilnya adalah 1 dan dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini positif sehingga yang lain negatif. Artinya yang ini adalah fungsi turun, yang ini naik, dan ini turun. Karena yang dicari adalah fungsi turun, maka interval yang memenuhi adalah X di antara 0 dan 1/3 Pi atau X di antara 2/3 Pi dan Pi. Jadi, fungsi sin 3X ditambah Pi per 2 itu turun pada interval X di antara 0 dan 1/3 Pi atau X di antara 2/3 Pi dan Pi. Nah, itulah materi tentang fungsi naik dan fungsi turun beserta contoh soalnya. Bagaimana? Sampai di sini paham? Jika ada kesulitan, silakan bertanya melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah ini ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.